Dia temanku ya, dia berdua kayak gini. Ya Allah, aku minta doa semoga dapat pacar yang baik, yang pintar, yang mensupport dan segala macamnya. Tapi ada satu hal yang ketinggalan, yang agamanya sama. Lo anggap curhatan orang-orang itu menjadi lembaran buku yang kemudian lo jadikan satu buku. Jadi di saat lo ada masalah, bisa jadi babnya itu dari salah satu curhat yang orang pernah ke lo. Akhirnya aku juga sadar kalau kita gagal atau kita nggak berhasil gitu, ya hidup nggak nungguin kita buat bangkit lagi. Jadinya the only place to rely on tuh ya cuma diri sendiri gitu. Betul. Ngobrol santuy, santai bareng My Value. Halo Valuers, kembali lagi di Ngobrol Santai. Thank you. Bareng sama aku Yova dan Caca. Dan juga kita para Gen Z ini kita nggak sendirian, kita barengan sama salah satu milenial paling kece, yaitu kita sambut dulu Mas Angga. Kasih dulu dong Mas Angga. Udah dikenalin tadi. Ya udah. Halo, saya dengan Angga. Ya udah gitu aja. Ini sebenarnya hari ini kita agak unik nih sebenarnya ya. Di sini ada Caca usia 23 tahun. Aku nggak beda jauh, aku cuma 27. Dan hari ini tiba-tiba kita ada Mas Angga 41 tahun. 20. Oh iya, Dikali 2. Dikali 2 because 40 is the new 20. Yeah. Nah sebenarnya nih walaupun kita age gap-nya jauh, tapi sebenarnya kita punya kesamaan yang sama. Setuju nggak? We are Gimana sih ya? sebenarnya nggak sama-sama banget sih. Aku dan Caca we are growing up and growing old. Mas Angga maybe already. But tapi kan ada fase kita sedang sama-sama mengalami ada prosesnya. Ya. Bukan, ya. Mungkin Caca yang lebih muda. Apa nih, mengalami apa? Yang tadi growing old, And growing up. Karena menurut aku growing up dan growing old itu adalah dua hal yang Beda. Setuju nggak? Setuju. Tapi mungkin sekarang aku masih growing up. Growing old juga, tapi not too old sih. Growing old, not too old. Gimana tuh, Ca? Terus kapan growing together-nya? Boleh kontak di bawah ini ya. Tadi Yova kan udah bilang tuh mengenai growing old, growing up ya Yov. Kenapa sih Yova tiba-tiba nanya kayak gitu tuh? Apa sih yang mau dibahas? Kalau menurut aku tuh sebenarnya gini. Kenapa aku tiba-tiba ngomong gitu? Karena sebenarnya kami para Gen Z, mungkin aku ya, spesifiknya aku pengalaman pribadi. Aku tuh lagi dalam fase kebingungan. Aku lagi dalam fase apa yang gue lakuin ini tuh mau dibawa kemana sih? Bener gak sih apa yang gue lakuin? Emang ini yang gue suka ya? Kayaknya dulu aku orangnya begini kan, tapi kok sekarang gue berbeda. Ini sebenarnya saya nih mau kemana? Gitu. Bingung. Nah kalau misalnya aku baca-baca, ini adalah fase dari salah satu growing old. Karena kalau growing up itu semua, growing old itu semua orang akan growing old. Tapi belum tentu semua yang growing old itu bisa growing up. Setuju. Proses maturity. Benar. Nah, aku kayaknya nih aku lagi dalam fase kebingungan Mas Angga. Aku usia 27 dan aku kebingungan mau dibawa kemana. Apakah Mas Angga pernah mengalami hal tersebut? Tapi kepo sama Caca sih sebenarnya. Berarti kan kita yang kalau tadi Yova bilang kan berarti sebenarnya lebih ke quarter life crisis. Ya gitu. Mungkin kalau sebelum kita ngobrol-ngobrol mungkin bisa jelasin dulu sama viewers, pasti Yova tahu quarter life crisis itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya aku sempet searching sih, kemarin sempet baca-baca. Ada salah satu artikel di kompas.com. Dia bikin artikel gitu tentang quarter life crisis. Intinya quarter life crisis itu adalah masa di mana seseorang specifically usia 20 sampai 30 tahun, 25 sampai 30 tahunan itu merasa gelisah, anxious. Bingung ya. Bingung dalam bukan aktualisasi dirinya ya, lebih kayak bentuk validasinya. Dia sedang kebingungan mau dibawa ke arah mana sih hidup ini kayak gitu. Dan sebenarnya juga fase-fase quarter life crisis itu kalau kata artikel yang aku bilang itu adalah fase-fasenya di mana anak-anak umur segitu, nggak sebut anak-anak lagi ya, sebut saja orang-orang usia segitu, itu tuh lagi haus-hausnya akan pembuktian dan validasi. Kayak gitu. Nah, kayaknya sih aku sedang dalam fase itu. Kalau misalkan mau ngomong itu ya, Caca sama Yova, mungkin kalau misalkan saat zaman aku dulu, kalau mau sharing nih, saat zaman aku dulu tuh kayaknya aku nggak paham tuh quarter life crisis itu apa gitu. Karena kondisi yang terjadi adalah aku
di masa-masa umur Caca lah mungkin ya, bahkan di bawah umur Caca di saat umur 20, aku sendiri tuh bingung, kok gue galau ya gitu, kayak entah itu galau tentang asmara, galau tentang kerjaan, galau tentang kuliah dan segala macam bla 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 gitu. Tapi entah ini apa yang digalauin sebenarnya gitu. Mungkin dulu tuh isunya itu belum sebesar itu seperti sekarang gitu kan. Anak-anak sekarang lebih paham nih bahwa ada namanya quarter life crisis gitu. Karena kalau dulu istilahnya atau belum, I don't know, tapi dulu itu kita belum memahami, mungkin istilahnya udah lama, tapi belum tersebar isu yang terlalu besar gitu mengenai quarter life crisis. Belum Jadi dibahas banget. belum dibahas banget, belum seheboh inilah gitu. Apalagi kan sekarang di era digital ini secara informasi kan lebih terpaparnya lebih luas ya gitu dibandingin dulu kan. Kalau zaman aku tuh kayak masih yang minim lah informasi gitu. Jadi kita bahkan nggak tahu gitu itu apa. Tapi kalau dibilang apakah pernah mengalami, pernah banget gitu. Dimana saat masa-masa mau milih jurusan bahkan untuk kuliah itu bingung. Kuliah kan belum 20 tahun tapi Mas Angga. Betul, kayaknya aku lebih dulu ya. Rupanya tidak hanya usia 20 ternyata bisa dia. Betul. Cerita dulu dong Mas Angga gimana maksudnya? Iya, jadi di saat udah lulus, biasa nih kita kan lulus SMA itu teman-teman tuh udah mulai kabar-kabaran tuh. Mau daftar mana? Kuliah di sini gitu, terus jurusannya ini gitu. Either saat itu aku bingung gitu, mau ngambil apa ya gitu kan. Bahkan sempat mau ikut-ikutan teman ngambil apa segala macam gitu, karena saat itu tuh belum ada tujuan gitu. Jadi masih mencari jati diri lah gitu kan. Mau kemana, mau apa segala macam. Terus ngelihat teman kuliah di A, pengennya di A. Ngambil jurusan ini, pengennya di sini kayak gitu. Tapi sampai pada akhirnya waktu itu malah mengambil jurusan yang notabene turunan dari almarhum, dari bokap gitu. Jadi bokap tuh karena developer kontraktor yang berhubungan sama arsitek, jadi ngambil arsitek. Ternyata pas sudah selesai kuliah pun masih mengalami life crisis itu. Karena apa? Kok gue kayaknya bukan passion gue ya sebenarnya. Kayak gue salah ambil jurusan deh. Sampai akhirnya malah menemukan passionnya itu di saat kerja di perusahaan yang pertama kali aku bekerja gitu. Di situ akhirnya aku memahami bahwa oh ternyata passion gue itu lebih ke arah yang dimana suka ngobrol sama orang, suka dealing segala macam bla bla bla. Bahkan lanjut lagi di umur 21 tahun, 22 tahun, bahkan di umur Caca. Aku udah ada timeline nih. Pokoknya di umur 24 gue udah kerja. Udah jelas ya. Iya, 24 gue udah kerja, 25 gue married, 27 gue punya anak. Supaya di saat di saat dewasa gitu ya, umurnya gak terlalu jauh gitu. Sama anak. Ternyata ya, gak ada yang tahu, Ternyata semuanya harus online. Aku jadi notice satu hal. Sebenarnya justru yang Mas Angga itu yang baru masuk kuliah, itu lagi dalam fase identity crisis loh. Justru Mas Angga tuh kayaknya malah quarter life crisisnya setelah plan-plan yang udah Mas Angga rencanakan itu tidak terjadi pada akhirnya. Iya. Pada akhirnya gak terjadi. Betul. Tapi pas akhirnya kuliah, terus baru ngerasa passionnya ada di tempat kerja, sempat ngerasa nyesel gak sih Mas? Enggak sih. Jujur, aku itu tidak pernah menyesali apa yang telah aku jalani dalam hidup, apapun itu bentuknya. Karena aku selalu percaya apa yang aku jalanin semua itu tuh ada memang sudah takdirnya Tuhan gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak begitu nggak mungkin begini gitu. Jadi aku selalu percaya gitu hal itu. Jadi nggak pernah aku sesalin sih. Karena ilmu itu kan nggak ada kata yang 1 kali 1 sama dengan 1. Bisa 1 kali 1 sama dengan 3, 1 kali 1 sama dengan 4 gitu. Jadi ilmu apapun yang kita ambil tuh akan berguna sih, apapun itu sih. Kemanapun. Yes. Aku punya question. Ketika Mas Angga planning itu semua, ini balik lagi ke planningnya Mas Angga di awal ya. Ketika Mas Angga planning itu semua, dan satu-satu tidak terjadi. How do you feel that time? Wah, itu awal-awal ya, makanya itu kayaknya lagi fase yang lagi fase-fase yang ancur-ancuran banget lah gitu ya. Kayak udahlah gagal married gitu kan. Terus pas gitu gagal di pekerjaan, bingung mau kerja di mana segala macam. Terus kayak masih ada keluarga yang harus ditanggung segala macam gitu. Dan semuanya gagal. Apa yang aku lakukan saat itu adalah aku hanya berserah. Karena menurut aku berserah itu bukan berarti pasrah. Tetap usaha gitu ya. Aku berusaha untuk tidak melihat sekeliling aku untuk menjadi standar aku.
Jadi ini mungkin baik juga nih untuk Caca sama Yova gitu ya, karena dengan semakin luasnya informasi yang sekarang ada, sosial media itu justru membuat kita menjadi melihat orang itu menjadi standarisasi kita. Coba Cak, gimana pendapat lo terkait sosial media yang aduh sih ini udah kerja di sini gitu. Standarisasi. Kalau dari aku pribadi ya, karena di Gen Z sekarang ini itu kan FOMO abis ya teman-teman. Apalagi udah ada LinkedIn. Iya. Kalau dari cerita aku, zaman baru lulus kuliah itu habis sidang apa yang dibuka? LinkedIn. Kita langsung apply kerja, bahkan dari sebelum itu udah coba apply di mana-mana gitu. Dan kalau dulu tuh aku mungkin kurang lebih sama kayak Mas Angga, tapi lebih ke menutup mata aja sih kalau teman-teman tuh udah di mana gitu. Cuman melihat sosial media, kalau misalnya dia masuk sini kayak ya udah pokoknya gimana caranya dia tuh udah jalan dia aja gitu. Kalau kita punya jalan kita sendiri gitu. Bagus. Dan ya aku meyakini sih kayak apa yang udah pernah aku lewatin juga, 7 kali gagal masuk ke sini, 1 kali aku coba lagi akhirnya bisa. Sebentar dulu, tepuk tangan dulu dong. Masih ada question nih. Berarti waktu lo gagal di 7 kali trying di sini gagal gitu ya Cak ya. Apa sih yang lo rasain pada saat itu? Dan apa yang di pikiran lo ketika lo gagal itu tuh apa? Kalau Mas Angga tadi sempat ngerasa kayak linglung sedikit sampai akhirnya acceptance ya. Lo Caca gimana? Sebagai anak berarti usia berapa waktu itu? Itu sebenarnya nyobanya bukan cuma kerja, tapi dari magang, dari semuanya. Pokoknya setiap ada di sini. Karena emang dari dulu pengennya kerja di kantor media gitu. Terus akhirnya ya udah coba terus. Kalau gagal sebenarnya aku percaya sih sama orang yang bilang kalau misalnya kita gagal itu kita sebenarnya lagi ngabisin jatahnya kita aja. Jatahnya gagal. Iya, jatah gagalnya aja. Jadi kita coba aja kayak di mana kesempatan tuh diambil. Kalau emang jodohnya di situ ya di sini gitu. Jadi kayak pada saat itu sih. Waktu itu yang dirasain pasti sedih itu pasti ada ya. Kayak momen-momen kayak udahlah nggak usah nyoba lagi gitu, nggak usah nyoba di sini lagi. Sempat pasti ada kayak di 3 tahun nyoba terus akhirnya 1 tahun kayaknya ntar dulu deh gitu. Terus akhirnya ketika kita gagal tuh kan kita pasti nyari apa ya, kayak pas sedih tuh ada siapa sih gitu. Tapi akhirnya aku juga sadar kalau kita gagal atau kita nggak berhasil gitu ya hidup nggak nungguin kita buat bangkit lagi. Jalan terus. Jadinya the only place to rely on tuh ya cuma diri sendiri gitu. Betul. Mungkin sama dengan istilahnya gini kali Cak, ini ya banyak orang yang bilang bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil kan sebenarnya gitu. Makanya yang tadi aku bilang kalau kita berpikir standarisasi orang untuk saat ini atau mungkin di saat teman-teman yang lagi mengalami quarter life crisis, mungkin jangan terlalu berfokus sama orang di luar sana gitu, tapi fokus dulu sama diri sendiri gitu loh. Jadi daripada berfokus sama orang, fokus aja untuk perbaiki diri sendiri gitu loh. Perbaiki apa yang menjadi kurang kemarin, perbaiki lagi tiap harinya gitu, daripada hanya berfokus sama orang yang kita lihat gitu. Karena kita nggak pernah tahu loh background orang itu seperti apa. Sosial media itu kan kelihatannya bagus aja ya. Indah aja ya. Misalkan kayak kayaknya couple banget nih gitu. Couple goals gitu. Ternyata di belakangnya berantem. Siapa juga yang mau lihat kita nangis gagal ketolak gak sih? Ada. Siapa? Kalau misalnya itu orang sebelah malu, gue dengan senang hati. Justru terbongkar sudah. Tapi justru itu gak sih kalau misalnya kita dengki sama orang itu yang bikin rezeki kita seret, susah nyari jalan. Tapi kayak sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang dengki ya, jangan-jangan tuh yang salah satu penyebabnya quarter life crisis juga gara-gara iri dan dengki gak sih? Betul banget. Karena ya itu tadi. Iri liat orang terus kan. Bener. Jadi nggak akan puas. Kita kan sebagai manusia tuh nggak akan puas ya. Sama halnya kalau misalnya kita bekerja, terus kita udah dapat gaji sekian, mungkin kita berpikir kalau misalkan naik sekian, kayaknya udah cukup nih gitu. Tapi kan yang namanya kalau kita ngomong gaji, yang namanya gaji makin naik, secara kebutuhan juga makin meningkat. Manusia nggak akan puas gitu. Same with tadi yang Yova bilang. Di saat kita ngelihat orang itu, kalau ke atas mulu kita ngeliatnya, ya nggak akan ada habisnya gitu loh. Jadi ya fokus aja dulu sama diri sendiri. Kalau Mbak Yova ada cerita juga nggak tentang tentang quarter life crisis? Bingung sih. Pokoknya sebenarnya lebih kayak ya namanya usia aku kan udah usia 27 udah mendekati ke 30 ya. Lebih jauh mendekati 30. Kadang-kadang tuh kalau ngelihat diri sendiri
kok gue gini-gini aja ya teman-teman ya. Kok teman-teman yang lain udah ada yang tiba-tiba jadi manajer, udah punya karyawan 100 biji, udah lulus S2 di mana, ada yang punya anak 2 juga gitu. Sementara saya masih kayak gini, menjadi anak-anak seperti anak usia 23 tahun. Sama kan kita seumuran Iya, ya kan? betul. Tambah 4. Masih bingung. Jadi kadang-kadang ngeliat Mas Angga tuh I adore you so much gitu loh kayak. Wow, enggak lah. Setiap orang yang dilihat sempurna itu kan banyak struggle yang dihadapin sebenarnya gitu. Prosesnya tuh banyak lah gitu untuk mencapai. Aku belum sempurna anyway. Maksudnya sampai di titik ini tuh banyak halangan, rintangan yang pastinya juga dijalanin gitu. Karena gimana ya? Bukannya ngomong buruk, tapi kalau anak-anak sekarang itu kan maunya semuanya serba instan gitu. Betul. Gak Itu tahu prosesnya benar. seperti apa, Itu ya kan? benar. Sedangkan mie instan aja itu ada prosesnya untuk menjadi enak kan. Harus dibuka dulu, digunting dulu, dimasak dulu sampai akhirnya dihidangkan gitu. Jadi yang namanya proses itu tuh benar-benar harus kita lihat juga gitu. Jadi jangan hanya berfokus terhadap keberhasilan seseorang, tapi kita juga ngelihat proses untuk mencapai berhasil itu seperti apa sih, gitu. Aku punya cerita. Jadi kebetulan nih teman-teman aku sendiri, dia tuh usianya sama lah kan, kita seangkatan ya, lulus bareng, kita sama-sama struggling bareng. Jujur ada perasaan hati ketika dia kebetulan dia belum married ya, tapi dia udah bisa prepare rumahnya dia sendiri. Keren Aduh, banget. jadi rumah tuh adalah suatu hal yang aku pengen banget ya. Sama seperti Mas Angga, aku juga membuat ya kayak umur 27 udah punya rumah sendiri, umur sekian udah jadi apa nih, udah nikah, udah punya anak apa segala macam. Ternyata kan masih gini lah ya Mas Angga ya. Nah, satu hal loh ya, kalau kita ngomong masalah itu Caca juga mungkin. Rezeki orang tuh kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Orang berhasil atau menjadi sukses itu tidak bisa dilihat dari umur. Betul. Gitu. Jadi semua itu anyway, aku beli rumah aja tuh baru-baru di umur 30-an something gitu loh. Bukan di umur 20-an yang harusnya bisa beli dari waktu itu. Cuman ya balik lagi, kita harus melihat juga. Kalau misalnya ngelihat nih misalkan, wah si ini umur sekian udah jadi manajer atau jadi bos, kita nggak pernah tahu di belakangnya apakah ada orang dalam atau apa bapaknya mungkin di situ jadi privilege lebih, kan kita juga nggak pernah tahu gitu kan. Jadi yang perlu kita ingat adalah semua itu udah ada takdirnya lah. Semua yang penting kita berusaha dan jangan pesimis gitu loh. Tetap berusaha gitu. Karena kalau misalnya kita lihat Presiden Amerika Biden aja itu dia baru jadi presiden di umur berapa, ya kan? Atau yang punya Kentucky gitu kan, KFC gitu. Itu udah di umur berapa dia baru punya KFC. Jadi semua tuh pasti akan ada prosesnya dan kita nggak pernah tahu di umur berapa kita akan menjadi sukses. Itu sih. Itu sebenarnya salah satu hal yang aku pelajari sih seiring berjalannya waktu gitu ya, karena kan capek banget, cukup lelah lah kita melihat ngebandingin diri sendiri sama orang lain berkali-kali. Ini ada salah satu hal juga sih menurut aku, salah satu cara untuk QLC itu adalah punya supportive friends. Yes. Tapi mungkin kita hold dulu kali ya, kita break dulu sebentar, habis ini kita bakalan ngebahas lagi tentang how we cope with our expectation dan quarter life crisis. Kita tunggu habis ini. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang apa aja sih yang kita alamin ya secara tidak langsung ketika QLC itu seperti apa. Mas Angga dengan QLC yang lebih dulunya ini, Caca yang sedang I don't know, lagi dalam fase itu juga kan? Kayaknya lebih ke crisis identity deh. Masih masuk ke fase itu gitu. Kayaknya aku juga ya. 20 kan kita seumuran ya teman-teman. Nah sekarang tuh tadi Mas Angga sempat ada obrolan nih sebelumnya mau how you manage di QLC gitu kan? Ya. Nah coba dari aku dulu kali ya. Coba, Reva gimana? Jadi seiring berjalannya waktu nih Mas Angga, aku tuh menemukan bahwa cara aku untuk mengatasi quarter life crisis itu adalah dengan menulis. Saking aku bingungnya dengan apa yang ada di kepala aku, saking aku bingung pengennya apa, aku tulis aja semuanya. Itu aku tempel-tempel tuh di dinding. Itu something sebenarnya suatu hal yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Aku paling benci menempel sesuatu ke dinding, tapi itu aku lakukan karena aku benar-benar sekelulus itu. Dan ya setelah menulis memang emang agak lowong sedikit ya kalau dari aku pribadi caranya gitu, dan banyak nanya sama orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Agree. Benar. Itu jujur itu sangat membantu banget buat aku loh. Betul. Mendapatkan insight dari mereka tuh gimana, terus kayak menenangkan diri untuk bahwa
gak apa-apa. Ini semua orang tuh ada waktunya, sama kayak yang tadi Caca Tapi bilang. somehow itu juga ngevalidate itu gak sih? Kayak bikin kita jadi lebih apa ya? Oh ternyata gak apa-apa ngelewatin ini tuh gitu. Karena dia udah pernah ngerasain. Dan memang jujur aku gak tahu ya. Mungkin harusnya Mas Angga pernah di fase aku juga. Dan aku tuh sempat juga ada masa sampai sekarang malah segala hal aku ambil. Misalnya ada tiba-tiba ditawarin buat jadi apa, aku ambil. Ditawarin jadi apa, aku coba. Perkara cocok apa nggak cocok, lihat nanti. Gue coba aja dulu gitu kan. Kita masa nggak pernah juga nggak? Nggak, tapi bener sih tadi yang Yova bilang bahwa ketika kita menghadapi quarter life crisis tersebut tuh sebenarnya kita juga nggak perlu malu gitu loh. Di saat kita harus sharing sama orang tua mungkin atau sama teman mungkin apabila kita belum dapat solusi yang kita harapkan, kita nggak masalah kok ke psikolog gitu loh untuk tanya, karena mental health itu penting loh gitu loh untuk menjaga mental health gitu ya, karena kondisinya adalah apabila mental health itu tidak terjaga, justru disitulah terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu, karena sebenarnya mereka tuh lagi dalam fase quarter life crisis tersebut gitu, jadi tanyalah sama yang profesional gitu loh. Ini kenapa sih gitu. Nah kalau bertanya dari aku pribadi sebenarnya sama, kurang lebih mungkin kayak Yova, cuman kalau aku itu sangat berusaha di umur 30-an awal lah ya, aku tuh selalu afirmasi positif. Jadi terserah deh nantinya, karena kan mimpi itu nggak bayar ya, mimpi itu gratis gitu. Jadi bermimpilah setinggi-tingginya dan peluk eratlah mimpi kalian gitu, karena kondisinya adalah apabila kita mempunyai afirmasi yang positif, maka alam semesta juga akan merestui dengan mimpi kita tersebut gitu. Itu sih. Jadi Mas, kayak sorry kalau misalnya tadi nih Mas Angga bilang nggak apa-apa kalau kita nanya ke orang. Iya. Tapi kalau misalnya kita nanti jadi diadu nasib gimana? Lo mah mending gitu. Lo mah mending. Ada istilah lagi tuh. Apa tuh? Kau mending. Kita harus menghindari untuk sekarang yang namanya toxic positivity. Jadi toxic positivity itu yang membanding-bandingkan masalah orang dengan orang lain atau menganggap masalah orang lain itu tidak parah dibandingkan masalah. Itu justru malah membuat kita juga menjadi negatif. That's why sangat penting kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif juga gitu. Jadi ini untuk Caca sama Yova, once ada yang curhat jangan pernah langsung menjudge mereka atau membandingkan masalah mereka gitu, karena kita mempunyai porsi masing-masing dengan masalah kita yang sudah diatur oleh Tuhan gitu. Cara menghadapinya juga beda-beda ya Mas. Betul. Jadi dari toxic positif itu nggak boleh. Sebentar, Yova caranya adalah menulis. Mas Angga adalah afirmasi positif. Yes. Coba kita tanya sama teman kita yang paling muda ini. Gimana nih sebenarnya kalau cope, aku mobilitas branded gitu. Enggak. Itu salah satu menghadapi quarter life crisis. Ngebahas tentang itu sebenarnya di caranya Mbak Yova dan Mas Angga nih udah pernah aku coba juga. Jadi aku juga nulis tapi di notes handphone. Terus tapi nulisnya tuh kita yakin kalau kita udah punya. Bukan aku pengen tapi aku tuh udah punya gitu. Dan pada saat itu ya akhirnya aku centang semua karena ya itu kayak salah satu bagian dari afirmasi juga kali ya. Betul. Jadi mungkin kurang lebih kita sama kali ya, sama yakin aja sih. Yakin ke diri sendiri. Betul. Jadi kalau Caca, berarti kalau boleh gue simpulkan ya, Caca itu afirmasi positif iya, menulis iya, segala hal pengen Caca coba. Iya, tulis aja semua yang dimau, sama katanya kan kita nggak boleh ragu sama tangan Tuhan. Betul. Satu lagi kalau berdoa itu harus detail. Betul. Jadi kalau kamu Caca misalkan ya Tuhan minta pacar yang baik, ya udah baik, tapi belum tentu yang lain-lain gitu. Yang baik, yang ganteng, yang apa itu harus detail. Iya. Aku punya teman. Kalau cuma baik doang. Aku punya teman ceritanya tentang kayak gini juga deh, perkara doa yang tidak detail. Ya Allah, aku minta doa. Jadi temanku ya, dia berdoa kayak gini. Ya Allah, aku minta doa semoga dapat pacar yang baik, yang pintar, yang mensupport dan segala macamnya. Tapi ada satu hal yang dia ketinggalan. Dapatlah akhirnya dari laki-laki yang dia doakan itu. Apa yang cuma ada satu yang dia kelupaan. Apa? Yang agamanya sama. Nah, jadi dia dapat semuanya, agamanya beda. Temboknya tinggi banget kan. Makanya harus detail dan kita percaya yang tadi Caca bilang, ya insya Allah akan kasih Tuhan gitu. Kayak dulu aku juga pernah deh berdoa biar masuk masuk universitas negeri, tapi lupa spesifik. Jadinya iya tetap negeri tapi ya udah negeri yang lain. Bukan unggulan ya. Gitu. Ya jadi penting sih afirmasi positif itu penting karena dengan kita berafirmasi positif automatically secara
pesimis kita tuh akan hilang, insecure kita akan hilang gitu. Tapi apabila teman-teman di saat quarter life crisis ini mengalami anxiety mungkin, insecure, lebih jadi gak pede dan segala macam, itu hal yang wajar kok, nggak apa-apa, di-embrace Tapi aja. nangis nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Karena nggak aku apa-apa apa-apa banget. nangis dulu. Habis itu baru Ngerjainnya nanti. Iya, Kelarinnya pokoknya nangis nanti. dulu deh kayak ya Allah susah banget. Tapi kayak sambil nangis Nggak dulu. apa-apa. Habis itu Nggak apa-apa banget, kan lucu deh anak gue. wajar ya. Nangis Iya ya. wajar gitu. Kecuali kamu lagi di jalan tiba-tiba nangis-nangis ketawa-ketawa sendiri itu mungkin aku Itu yang gak wajar. takut Itu ya. dibawa ke Nah, Iya. gitu. Jadi nggak apa-apa. Embrace. Jadi yang paling penting adalah embrace dan acceptance. Apapun itu, gitu. Jadi apabila kita menghadapi segala sesuatu yang kita nggak suka, perlu diingat masalah itu mau dipikirin atau nggak dipikirin tetap menjadi masalah. Jadi cari solusi dari masalah itu sendiri, bukan kita lari dari masalah itu. Gitu. Jadi kalau masalah gue quarter life crisis, we need to face it. Iya. Yes, betul. Mau nggak mau ya. Tapi kalau bicara tentang quarter life crisis gitu ya, kan aku sempat baca juga beberapa kali lah di artikel kalau misalnya quarter life crisis itu sebenarnya juga salah satunya disebabkan oleh realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Betul. Nah, kita coba dari Gen Z kali ya, kita coba menanyakan gimana tuh Tentang ekspektasi ya. Ya. Sebenarnya kalau ngomong tentang ekspektasi dari dulu tuh kalau misalnya aku gagal, bener kata Mas Angga tadi kayak aku nggak jadi menyalahkan siapa-siapa, tapi aku jadi nggak lower my expectation juga, tapi lebih ke oh ya udah kalau misalnya nggak tercapai ya nggak apa-apa gitu. Yes. Jadi sampai sekarang pun kalau misalnya tadinya nggak masuk sini nih gitu, masuknya tempat lain, ya udah nggak apa-apa gitu. Mungkin emang rezekinya di sini, jalannya di Betul. sini, tapi nanti kita bisa coba lagi kan kayak gitu. Jadi we can never expect anything in return gitu loh. Betul, Jadi sampai sekarang nggak gimana, misal hari ini aku nyapa kamu nih, tapi kamu nggak nyapa balik. nyapa balik, ya udah gitu, nggak apa-apa gitu. Mungkin aku nggak tahu apa yang lagi kamu lewatin Ya. gitu. Kita nggak tahu apa yang nggak sesuai sama harapan kita gitu. What do you think, Mas Agree. Angga? Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspektasi itu hal yang sulit memang Betul. gitu. Bahkan sampai di usia aku sekarang pun sebenarnya kalau untuk berekspektasi itu secara teori gampang untuk bilang kita don't expect too much, tapi secara prakteknya itu sulit. Tapi lagi-lagi ya memang kita harus hadapin gitu kan. Makanya orang banyak yang bilang jangan berekspektasi tinggi Ya. kalau nggak mau kecewa. Betul. Intinya Jangan kayak gitu berekspektasi tinggi kalau kita nggak mau kecewa. kan. Yes, betul. Tapi kan kita tidak bisa membatasi ekspektasi kita nggak sih, Iya. Cek? Sama Betul. harapan kan selalu berdampingan sama kecewa. Itu Benar. dia. Ya, balik lagi. Pengalaman ya. Makanya balik lagi ke yang acceptance tadi gitu. Jadi kayak apa yang Caca lakuin kayaknya udah benar gitu ya. Maksudnya ya udah deh, apapun yang terjadi dihadapin aja, let it flow aja. Kalaupun memang nggak sesuai, ya udah nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Nah, valuers, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang quarter life crisis. Tapi selain itu, aku juga nemuin artikel yang ngebahas tentang middle life crisis. Dimana itu tuh proses refleksi diri Ya. setelah semua yang udah dilewatin sebelumnya gitu. Nah, dari teman-teman nih, Aku belum. belum ya? Atau Mas Angga nih mungkin yang kayaknya udah mau melewati ya? Hampir. Mau masuk atau udah? Jangan-jangan. Coba ada cerita nggak sih Mas Angga? Oke, bentar aku minum dulu ya. Boleh, monggo. Soalnya Cek minum dulu juga. Minumnya. Aku juga Kita minum semua. Gelas My Ini enak Value, banget ya. guys. Oh ini karena My Value kali jadi lebih enak ya. Kan sok My Value pakai lebih jadi lebih. Nanti jangan lupa beli Bagus ya di merchandise. sini ya. Oke. Kalau dibilang middle life crisis, anyway, aku sekarang 41. Kalau menurut artikel sih, itu middle life crisis itu masuknya di umur 40 tahun. Justru malah aku ngerasa di umur 39 menuju 40 itu adalah masa-masa tersulit di mana di saat aku tuh mendapatkan satu kayak anxiety mungkin. Kayak bawaannya tuh kayak gue udah 40, ini wah resah segala macam lah gitu. Walaupun alhamdulillah ya puji Tuhan alhamdulillah kayak udah tercukupi lah beberapa hal gitu ya. Cuman kayak tetap aja menghadapi 40 itu ternyata hal yang sangat sulit gitu. Tapi ternyata pas sudah melewati di umur 40 secara
refleksinya gitu ya, untuk melihat dari yang sebelum-sebelumnya, ada beberapa satu kebanggaan yang aku lihat bahwa sebenarnya apa yang menjadi timeline aku di 20 tahun lalu, yang dimana aku mau nikah, punya anak dan segala macam, ternyata itu semua terbayarkan di saat aku di umur 40, aku melihat pencapaian aku ternyata menjadi berkat juga untuk banyak orang gitu. Uh, Ataupun keluarga especially gitu. Jadi kayak ternyata apapun yang menjadi jalan Tuhan, makanya tadi kenapa aku bilang tidak perlu ada yang disesali, karena apapun jalan kita itu sudah menjadi takdirnya kita gitu dari Tuhan gitu sih. Jadi di umur 40 ini justru aku tuh benar-benar lagi menikmati fase di mana wah dulu tuh pernah kayak gini ya, dulu pernah kayak gitu ya. Mungkin kalau dulu nggak kayak begini, sekarang nggak kayak gini, kayak gitu-gitu. Jadi refleksinya lebih ke situ gitu. Malah lebih bersyukur, lebih grateful gitu loh dengan apa yang ada sekarang. Pertanyaan lanjutan. Looking back at your younger age gitu ya. Yeah. Ya ini kan aku sama Caca juga needed your perspective as well. Yes. Looking back at your younger age gitu ya, dari semua achievement, pembuktian yang udah Mas Angga lalui, menurut Mas Angga pribadi ya, itu udah cukup atau belum? Karena balik lagi Yova dan Caca masih sangat haus-haus ya membuktikan diri. Iya. Waduh, kalau dibilang cukup atau enggak, manusia tuh nggak akan ada habisnya ya. Tadi aku bilang kan nggak akan ada puasnya ya, Yov gitu. Bahkan kalau kita berbicara mengenai katanya sih quarter life crisis itu akan terus berjalan. Yes, jadi bukan karena umur 25 sampai 30, no. Itu akan terus berjalan. Karena balik lagi gimana cara kita menghadapinya. Gitu loh. Karena setiap orang itu kan mempunyai apa ya, jalan yang beda-beda lah intinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang apakah aku udah puas, kayaknya dengan rasa bersyukur hal terkecil apapun itu aku sih ngerasa puas ya gitu. Karena satu hal bisa dibilang salah satu tujuan hidup aku saat ini adalah bagaimana bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya untuk keluarga. Jadi di saat aku melihat bahwa aku sudah membuat orang lain bahagia, udah melihat keluarga paling terdekat itu tersenyum bahagia, menurut aku itu pencapaian yang sangat besar dibandingkan apapun gitu. Berarti bisa dibilang sebenarnya bentuk pembuktian diri Mas Angga terbesar itu adalah providing your family. Exactly. Bahkan bukan doesn't matter with title gitu ya. Aku nggak title tuh hanya ya udahlah gitu. Maksudnya nggak terlalu aku lihat. Tapi yang aku lihat adalah bagaimana ya itu bisa membantu khususnya keluarga dan orang-orang sekitar. Bahkan tujuan aku di umur 50 nanti. Nah ini menjadi timeline lagi tuh kayaknya. Ingin menciptakan lapangan kerja untuk orang banyak gitu. Jadi aminin yuk. Aminin ya. Amin. Karena tujuan terbesar aku adalah gimana caranya bisa membuka lapangan kerja untuk orang banyak, bisa bantu orang banyak. Karena apalagi yang mau dicari gitu ya di umur 50. Makanya tadi kalau Caca bilang middle life crisis ini bukannya aku cuma merasa cukup, ini juga udah mulai lagi aku juga mulai merasa ada rasa-rasa ya kayak aduh gue udah tua ya gitu. Udah keriput, udah ada ubat, ya harus embrace. Tapi katanya memang sih kalau kita menyenangkan keluarga, nyenengin orang lain itu akan ngebuka pintu rezeki yang lain. Amin. Nah, coba Ca, diperhatikan. Pintu rezeki lu bagaimana, Ca? Alhamdulillah, ya Allah ditambah rezekinya. Berarti Caca juga udah berbuat baik kepada keluarga ya? Oke, kalau aku alhamdulillah ya. Gak semuanya mengenai materi loh. Untuk kita iya. memberikan berkat untuk orang itu tuh gak semua hanya materi. Di saat kita bisa memberikan support, di saat kita tidak berbuat macam-macam gitu, itu sudah menjadi satu berkat. Nggak bikin pikiran lah ya buat keluarga. Betul gitu. Jadi bukan hanya materi ya di sini gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mereka tuh ngerasa bahwa nggak memalukan keluarga lah kasarnya gitu ya gitu. Itu sih. Gue kira lu ternganga ya. Mari kita simpulkan ya. Di fase midlife crisis Mas Angga ini tuh sebenarnya karena berjalan lebih cepat, jadinya timeline untuk ke fase-fase berikutnya kan juga akan jadi lebih cepat lagi kan. Betul. Nah, sebenarnya dari fase refleksi diri ini gitu ya, apa lagi sih yang Mas Angga merasa
Masih dicari gitu sejujurnya di luar dari keluarga. Pasangan dong, gak bercanda. Ya, tolong bantu ya teman-teman ya, silakan dicari di sini. Karena kayaknya itu paling sulit ya. Jadi ketahan kita ketahan di sini. Berkat untuk orang tapi kalau belum berkat untuk sendiri belum gitu. Itu ya juga loh Mas Angga, itu Gitu tuh ya? gak baik juga tahu sebenarnya. Gitu ya? Kan we have to take a break from you as yourself gitu kan. Jadi gitu. kayak lo Instagram berarti bisa ditaruh di sini di bawah. boleh nanti Feby Anggara ya teman-teman ya di follow aja. Jadi gini, Yova Caca, anyway, jadi di umur sekarang ini, kalau tadi dibilang apa namanya, Yova tadi nanya apa? Apa yang masih dicari? Apa yang masih dicari lagi gitu ya? Apa yang gitu masih kan. dicari lagi gitu? Sejujurnya, satu lagi, middle life crisis itu juga berkaitan erat dengan puber kedua. Jadi umur 40 itu masuk ke puber kedua gitu. bener-bener. Makanya how grateful I am gitu ya, bisa berkumpul bersama kalian yang para anak-anak muda ini sehingga membawa aku lebih muda lagi karena di umur 40-an itu kita kembali kayak dulu lagi gitu, kayak umur 20 tahun yang lalu sehingga beneran secara 40 is the new 20. exactly, secara pemikiran, secara pergaulan, secara narsis-narsisan yang mungkin di umur 30 sekian tuh kayak udah ini kembali lagi ke area situ. Jadi kalau misalkan dibilang apakah sudah cukup, apakah ada yang mau dicari lagi gitu ya? Ada. Kalau dibilang ada atau enggak, ya balik lagi pasti ada. Gitu ya. Cuman ya adanya seperti apa, sekarang lebih let it flow. Nggak ngoyo kayak waktu di umur di bawah 40 atau zaman muda. Jadi kayak kalau memang ada yang syukur, nggak ada ya udah gitu aja. Aku mendapatkan satu pelajaran di sini. Apa tuh? Saya sebagai anak yang baru mau masuk usia kerana 30-an gitu ya. Kayaknya aku nggak perlu takut untuk growing older lagi deh. Karena Mas Angga bilang because 40 is the new 20. Bahkan mungkin dengan 40 itu asumsinya ya doain aja gitu. Kan harusnya kita secara pemasukan, secara waktu itu bisa jauh lebih leluasa kan. Bisa lebih persiapan lagi. Betul. Intinya jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Udah itu aja. Gitu. Dan udah dianggap dewasa banget loh, karena kan usia 27 nih agak nanggung sebenarnya. Usia lo juga nanggung. Dibilang dewasa, harusnya udah dewasa. Kalau dibilang masih dewasa, kayaknya masih anak-anak. Tapi kalau kan? Umur 27 ini, kalau dari Mbak Yova, udah merasa secure belum? Gue. Itu jawabannya teman-teman ya. Ya itu jawabannya teman-teman ya. Tapi yang paling penting ya teman-teman, di saat kalian itu di umur-umur segini, maksudnya sudah mencapai di posisi tertentu gitu ya, atau sebagai apa, kuncinya adalah bersyukur. Gitu. Karena di saat kalian tidak bersyukur di posisi kalian sekarang, kalian harus melihat di sekitar kalian ada yang mungkin lebih kurang beruntung daripada kalian. Iya. Ya kan? Apa? Enggak, Mas Angga dari tadi sebenarnya tuh setiap ngomong gitu ya, selalu arahnya tuh impact untuk orang lain. Iya, betul. Ada nggak sih momen misalnya kayak Mas Angga punya cita-cita untuk bikin, tadi kan harapannya bisa bikin usia 50 di usia 50-an bikin pekerjaan lain. Yang pada intinya adalah impact terhadap orang lain gitu kan. Apakah pernah selama perjalanan ya looking back lagi gitu ya kayak yang ya usia-usia sebelumnya yang mungkin memang tidak sesuai dengan apa yang Mas Angga bayangkan. Misalnya Mas Angga pengen tiba-tiba jadi dokter pada usia pada saat itu, tapi ternyata Mas Angga nggak bisa. Tapi sama-sama apa yang Mas Angga lakuin itu juga sama-sama memberikan impact-nya kepada orang lain. Sama-sama memberikan impact. Jadi walaupun tidak sesuai dengan yang ada di ekspektasinya Mas Angga, tapi kalau kita mau menukar ke sisi lain gitu ya, sebenarnya Mas Angga juga sama-sama memberikan impact walaupun tidak sama persis seperti yang ada di bayangan Mas Angga. Sebenarnya gini ya, mungkin pernah hal tersebut terjadi di saat COVID kemarin. Jadi di saat COVID itu kan semua lapangan pekerjaan lagi hancur-hancurnya gitu ya. Maksudnya lagi parah lah waktu itu. Terus keuangan kita juga lagi pada parah segala macam bla bla bla. Saat itu justru aku berpikirnya tadi mau buka sendiri satu bisnis lah, gitu, bisnis clothing. Tapi karena saat itu aku berpikir ada beberapa yang harus aku bantu, sehingga aku mengikut sertakan orang-orang yang aku bantu ini untuk ke dalam bisnis tersebut. Yang pada akhirnya menghasilkan penghasilan untuk mereka di saat COVID tersebut, yang dimana mereka itu kan di layoff apa segala macam bla 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 gitu. Dan alhamdulillah waktu itu berjalan selama 2 tahun. Sebenarnya masih ada, cuman belum ke-handle lagi. Dan alhamdulillah ngebantu mereka di saat COVID itu. Jadi kalau misalkan dibilang apakah aku akhirnya ke mereka karena aku jujur
saat itu yang aku pikirin adalah gimana caranya bisa impact-nya ke yang lain dulu daripada aku pribadi. Tapi pada saat itu Mas Angga merasa nggak kayak, oh ternyata gue juga berguna buat orang lain, atau itu tuh dinotis orang gitu? Wait, hold on, kita break dulu. Abis itu kita bakal ngebahas tentang discovery things, things that we discover in our journey, oke? Hold dulu sebentar. Oke, nah tadi kan Mas Angga udah sempet cerita nih apa sih kontribusi beliau yang udah dikasih gitu ke orang lain. Nah sekarang aku ada pertanyaan, gimana sih perasaan Mas Angga? Apakah ketika Mas Angga punya bisnis clothing lain itu tadi buka lapangan pekerjaan untuk orang-orang baru gitu. Nah pada saat itu tuh Mas Angga ngerasa, oh ternyata gue nih bisa loh berguna untuk orang lain, atau justru orang lain tuh yang notice ternyata kayak ternyata lo tuh bisa loh ngasih lapangan pekerjaan buat orang lain gitu. Jadi awalnya Mas Angga nggak notice, tapi akhirnya dikasih tau sama orang lain gitu ya. Betul, karena kan tadi kan yang kita bahas tentang quarter life crisis itu kan ada satu bagian validasi itu tadi kan. Nah, kalau Mas Angga apa yang dirasain waktu itu? Sebenarnya kalau misalkan dibilang diri sendiri yang ngomong kayak terlalu jumawa ya. Gitu. Kayaknya nggak kayak gitu juga sih. Karena saat itu boro-boro kepikiran untuk ke situ karena kondisinya memang kita harus saling bantu kan saat itu. Jadi kayak ya udah. Jalanin aja gitu. Kalau memang bisa ngebantu ya alhamdulillah gitu kan. Dan kalau di notice atau tidak sama orang lain, kayaknya itu aku nggak tahu sih. Karena itu kan orang yang menilai ya gitu. Tapi basically I will try my best untuk bisa ngebantu sekeliling aku gitu ya. Kalau memang itu ternyata impact untuk mereka ya puji Tuhan alhamdulillah gitu. Jadi kayak nggak sampai mikir kayak gitu sih. Tapi yang pasti yang aku rasakan saat itu lebih kebanggaan ke diri aku sendiri. Jadi bukan lebih ke yang wah gue bisa ini dia untuk orang lain, enggak sih. Tapi lebih kebanggaan untuk diri sendiri. Kebanggaan dalam artian adalah ternyata dalam hal kecil kayak gini tuh bisa membawa impact. Berarti bukan yang kayak aku bantuinnya biar butuh validasi ya gitu. Nggak ada. Itu udah lewat. Kayaknya validasi tuh zaman-zaman umur 20-an deh. Umur saku gitu ya. Itu berarti saya yang butuh ya. Saya yang butuh. 20 awal tuh kayak masih butuh validasi gitu, FOMO ya kan. Kalau zaman-zaman sekarang tuh wah ikutan deh nongkrong di sini gitu, atau enggak ikutan main paddle padahal nggak bisa gitu. Sama gue juga sih. Itu namanya belajar. Beda tipis memang ya. Oke, berarti Mas bisa kalau dari aku ya mungkin. Berarti bisa aku simpulkan kalau quarter life crisis itu tuh sebenarnya ya part of our journey aja gitu. Betul. Kita akan terus bertumbuh gitu. Mau nggak mau kita akan melewati itu, kita harus melewati itu, kita harus menghadapi itu gitu. Betul. Wait, bentar. Sebelum sampai ke sana, do you think that helping other people itu tuh sebenarnya ada perasaan bahwa you finally found your value for yourself? Yang mungkin bukan untuk validasi untuk orang lain, tapi validasi untuk diri sendiri bahwa I am what I am not recognized by my achievement, tapi by me as my value. Iya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara itu ya Yof ya, somehow tuh kita perlu untuk membanggakan diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita yang membanggakan diri kita sendiri, siapa lagi? Gitu. Dalam arti membanggakan ini dalam positive way ya. Dalam artian adalah contoh misalkan kita lagi direndahkan orang lain atau gimana, kita pikirin aja hal yang mungkin kita bisa membawa positif untuk diri kita gitu. Kayak terserah deh, kalau aku sih biasanya kayak gitu. Kayak terserah deh orang mau ngomong apa. Lo nggak tahu aja, gue tuh sebenarnya contoh misalkan, gue punya tim segini banyak, terus kayak gue bisa membantu keluarga gitu, ngomong aja sama diri sendiri gitu, tanpa harus validasi ke orang lain, tanpa harus kayak mamer-mamer ke orang, bluffing ke orang, nggak perlu, tapi ngomong aja sama diri sendiri. Itu yang sering aku lakukan di saat di perjalanan lagi di mobil, lagi nyetir, lagi sendiri ya. Iya, kalian coba ya tiap malam kalian itu meluk diri kalian sendiri, itu very helpful. Di saat tiap malam kalian akan ngomong, ini yang biasa aku lakuin tiap malam anyway. Jadi setelah baca doa, aku akan bilang terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk diri ini yang sudah kuat hari ini. Terus peluk diri sendiri segala macam. Itu bangun paginya tuh lebih enak. Mas Angga ini kayaknya positif banget ya. Tadi afirmasi, sering ngasih hal-hal positif ke dirinya sendiri gitu loh.
Karena udah terlalu banyak negatif di luar. Oh, oke, baik. Do you think self love can help quarter life crisis? Itu kan sebenarnya salah satu bentuk dari self love kan? Maybe, mungkin. Tapi balik lagi Kalau based on your self-love-nya- opinion. Ya, sebenarnya kalau balik lagi ya, self love itu bisa menjadi dua mata pisau. Bisa menjadi negatif, bisa menjadi positif. Karena self love itu kalau misalkan dari kacamata yang negatif akan menjadi egois. Ya kan? Tapi self love ini dalam artian apa nih gitu? Self love di sini adalah setiap orang beda-beda self love seperti apa gitu ya. Jujur sampai saat ini aja aku masih mencari self love untuk diri aku tuh harus seperti apa gitu. Tapi balik lagi, ternyata yang bisa membuat aku damai sehingga aku bisa mencintai diri sendiri adalah di saat aku tidak membenci orang lain, aku memaafkan diri aku sendiri sebelum aku memaafkan orang lain dan bersilaturahmi sama diri sendiri. Gitu. Self love dengan batasan. Exactly. Jadi di saat kita bisa bersilaturahmi sama diri sendiri, kemudian kita pasti nggak akan ada rasa benci. Jujur ya, sampai detik ini aku tidak punya rasa benci atau dendam sama orang lain. Siapapun, Mas. Siapapun. Kalaupun mereka ada salah, aku yang minta maaf duluan gitu. Urusan abis itu akan cukup tahu aja, ya udah. Tapi nggak mau ada dendam, nggak mau Pengen ada benci. tenang ya. Iya, karena kedamaian hati itu di saat kita nggak ada dendam dan benci sama orang sih. Jadi itu self love aku yang suka. Wait, mau nanya lagi. Apa hal yang you finally discover in your journey dari mulai identity crisis, quarter life crisis, sampai akhirnya sekarang udah dalam fase midlife crisis. What thing you discover? Pokoknya nggak usah khawatir untuk teman-teman yang lagi melewati fase ini, karena fase ini nggak akan berakhir. Di umur berapapun akan terus gitu ya. Jadi apabila kalian sulit untuk menghadapi, udah mulai merasa bingung, udah mulai merasa anxiety, udah mulai merasa nggak ada jawabannya, kalian nggak ada masalah untuk ke profesional, ke psikolog untuk bertanya, karena demi menjaga kesehatan mental kalian juga gitu ya untuk teman-teman. Lalu embrace it, hadapin. Jangan berfokus terhadap keberhasilan orang lain, tapi berfokus terhadap keberhasilan diri sendiri. Selalu menjadi diri sendiri yang lebih baik di tiap harinya. Kalau misal pun gagal, ya jalanin lagi, gitu ya. Kan ada bahasanya, istilahnya katanya terbentur, kemudian terbentuk, gitu ya. Jadi semua itu harus dihadapi. Karena yang namanya perjalanan ini gitu ya, mau dihadapin atau nggak dihadapi ya terus akan berjalan kan, gitu. Betul. Jadi jangan khawatir, mau nangis nggak apa-apa banget, mau galau nggak apa-apa banget, dan jangan pernah lupa untuk peluk diri kalian sendiri. Tepuk tangan dulu teman-teman. Itu kayaknya bisa kita jadikan sebagai kalimat kata-kata penutup ya. Oh, udah tutup ya? Kita sudah kena durasi ya. Iya. Gak kerasa ya? Gak kerasa ya, rasanya pengen ngomong mulu nih gue nih jujur Saya aja. seru banget kalau topik ini tuh, karena mungkin kita relate semua. Relate ya? Iya, betul. Dekat dengan kita. Apalagi kalau ngomong mental health kan, larinya ke situ. Tapi mungkin boleh deh Mas Angga, aku mau satu kata terakhir dari Mas Angga. Kalimat sebelum kita buat jadi penutup di sini. Ya. Aku sangat ingin Mas Angga mengulang kembali bahasa proses mie instan buat anak-anak Gen Z, khususnya buat anak-anak Gen Z usia aku dan di bawah kami berdua yang sangat-sangat suka keinstanan dunia. Sebelum ke situ aku ada yang mau sharing sesuatu. I Apa think it's good karena ini aku ngobrol sama salah satu guru aku lah, mungkin ada yang kenal Mas Alexander Sriwijorno gitu ya. Dulu aku beberapa kali konsul sama dia anyway. Aku tuh sharing sama dia. Jadi dari masa SMA sampai aku kuliah, bahkan aku bekerja, aku tuh selalu menjadi orang yang people pleasure. Jadi orang itu selalu curhat ke aku, tapi sama aku tuh kalau di saat curhat nggak ada yang kesannya tidak ada yang mau mendengarkan. Tapi orang yang terus aku curhat, aku tanya sama dia gitu, Mas, gue tuh sering jadi tempat sampah orang gitu untuk bercerita sama gue gitu. Terus dia nanya, and you happy? Ya happy gitu untuk mendengar mereka. Dan aku tuh tipe orang yang mendengar curhatan orang bukan hanya sekilas lewat doang. Di saat orang itu cerita, besoknya aku bisa tanya di saat dia nggak bercerita lagi. Terus gimana yang lu cerita sama gue kemarin gitu. Jadi ada follow up-nya gitu. Bukan yang cuma masuk ke kuping kanan keluar ke kuping kiri gitu. Nah jadi saat itu tuh terus dia bilang gini, kalau memang lo happy, lo anggap curhatan orang-orang itu menjadi lembaran buku yang kemudian lo jadikan satu buku. Jadi di saat lo ada masalah, bisa jadi babnya itu dari salah satu curhat yang orang pernah ke lo gitu. Jadi kayak
I think it's magic banget gitu. Itu benar terjadi, dan ternyata kalau kita ngambil dari sisi yang positif di saat kita mendengar curhatan orang lain atau mendengar cerita orang lain, itu menjadi positif juga untuk diri kita. Tapi kalau misalkan ditanggapi dengan negatif, ya elah curhat mulu sama gua apa segala, akhirnya akan negatif juga gitu, akan overwhelm. Ada 3 nih yang ku dapetin. Ya. Ambil semua cerita orang sebagai suatu pelajaran, itu 1. Yang kedua, take everything as in positive way. Yes. Karena itu mempengaruhi bagaimana kita melihat perspektifnya. Betul, perspektif. Dan yang terakhir, apa ya? Yang terakhir, afirmasi positif terhadap diri sendiri. As long as you happy, Yes. you do it happy. Yes. You willing to do it with patience and sincerity. Yes. Insya Allah in returnnya juga bakalan balik in a positifnya juga. Ya, yang penting genuinely aja lah saat jadi orang ya. Jangan nggak usah neko-neko. Gak usah neko-neko. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ya bolehlah kita tutup sudahi dulu obrolan kita hari ini ya Dia belum teman-teman. menjawab pertanyaan kamu. Iya, Tadi kan aku sharing. belum jawab. Jadi Pertanyaan ini kamu. dikatanya set ya. Oh yang tadi ini diomongin di Pertanyaan aku apa tadi ya juga lupa. Ini apa namanya? Ini trust the process untuk yang perkara instan. Jadi kalau orang-orang yang tidak mau ada proses tapi semuanya mau instan gitu, sama orang-orang tersebut itu tidak pernah memikirkan plan, ya kan? Sedangkan yang perlu kita pikirin adalah apabila kita memikirkan plan A, B, C, itu pasti akan ngejalaninnya lebih enak dibandingin saya nggak mau tahu pokoknya harus tetap jalan gitu. Itu 1. Kedua, biasanya orang-orang yang tidak mau ada proses itu somehow lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi udah dijalani dulu, gegabah, sembrono. Terus ujung-ujungnya kayak ya udah aja gitu loh. Akhirnya terakhir-terakhirnya malah jadi masalah gitu ya. Jadi gimana caranya ya harus lebih bersabar, harus lebih, tapi tetap yang namanya usaha tetap harus, selain doa ya, usaha tetap harus. Balance. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, balik lagi gitu ya. Jadi enjoy the process, nikmatin. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Gitu sih. Banyak banget pelajaran yang gue dapet hari ini, Ca. Iya sama. Happy. Tadi ada doa tanpa usaha, bohong, usaha tanpa doa, sombong. TikTok. Keren banget. Itu dari Mas Angga tadi. Iya, keren tuh. Itu Ini bisa diedit kan? Ini ntar. Velocity. Please nanti kayak duk. Editor. Ya, Gitu ya, jadi pokoknya tetap semangat untuk teman-teman semua yang sedang melewati quarter life crisis ataupun yang sudah mau ke middle life crisis gitu, tetap semangat pokoknya semua. Selama kita masih bernafas, berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk selalu menjadi orang yang baik dan baik lagi ke depannya. Banyak banget pelajaran yang udah kita ambil hari ini dari obrolan kita hari ini ya. Kita ngobrol sama Mas Angga sama Caca juga. Semoga sih gak cuman kami yang mendapatkan pelajaran-pelajaran dan impact-impact dari obrolan kita hari ini, tapi kalian juga sebagai penonton, teman-teman yang relate dengan video ini. Nah, untuk teman-teman nih, buat yang penonton kita yang juga relate dengan bahasan kita hari ini, monggo banget, boleh banget langsung komen di video YouTube. Kita sharing, we want to know about your thoughts. Langsung aja komen, dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe di YouTube-nya My Value Kompas Gramedia. Jangan lupa juga, kita juga punya akun sosial media di Instagram. Follow kita di Instagram myvalue.id. TikToknya kita juga sama @myvalue.id. Dan jangan lupa untuk download aplikasi My Value, karena banyak promo menarik di sana yang bisa bikin kamu pakai lebih, jadi lebih. Oke. Dadah.